Let's Talk with Nelly ya. Seperti sebelum-sebelumnya gue bilang, pasti apa yang gue bagiin ini akan melawan arus ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nggak se-value, di skip aja. Tapi gue yakin dari sekian banyak viewers pasti ada yang masih pengen menghidupi nilai kebenaran, ya kan? Cie. Kata siapa loh hidup dalam kebenaran itu sulit sis? Enggak. Sulit ketika kamu nggak tahu caranya, kamu nggak punya komunitas yang benar, dan kamu nggak punya pergaulan yang benar. Tapi kalau misalnya kamu tahu, kamu kan ketemu dengan orang-orang yang jaga hubungan relationship tentang percintaan, menghidupinya dengan nilai-nilai yang benar, dengan value yang benar, tapi hidupnya tetap asik dan keren ya. Nah itu yang gue alami sama suami gue gitu kan ya. Welcome back with Nelly. Oke, Let's Talk kali ini ya, banyak banget, ini salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain ya sama cewek-cewek ya. Jadi kayak gue bilang juga di episode sebelumnya, gue involved di dalam sebuah ministry namanya Woman Discipling Woman ya. Jadi yang pengen tahu, pengen juga dibantu lu jadi cewek keren ya, tapi punya value yang bener, gampang banget, tinggal DM aja nih Instagram gue. Oke, buat temen kenal, yang udah kenal, oke, monggo curhat ya. Oke, girls, today I wanna talk about godly dating. See? Lagi-lagi kan yang gue bagiin itu masih selalu ngelawan arus ya kan, dimana orang ngomongin free sex dan lain-lain, gue ngomongin godly dating kayaknya nggak laku ya. Bodoh amat, laku nggak laku, suami gue bilang truth is truth. Okay, so I want to share about healthy dating gitu ya, or godly dating. Gue sih lebih suka godly dating ya. Jadi sebenarnya dating itu masa Tuhan tuh kasih kita kepercayaan sebetulnya ya untuk masuk ke dalam hubungan di dalam Tuhan gitu ya. Jadi banyak orang yang nanya nih ya, godly dating tuh gimana sih, dan what is that gitu ya. Oke, nah akhirnya lewati perjalanan yang gue jalanin sama suami gue gitu kan ya, and then we found about this. Ya gue memang pengen bikin buku sih ya. Ini masih dalam proses semuanya supaya apa yang gue bagiin juga tertulis dan teman-teman bisa pelajari setiap hari gitu, khususnya cewek-cewek ya. Cause you are special girls, you are special. Gue pengen lu menikmati sesuatu yang spesial dari Tuhan juga gitu loh ya. Oke, let's talk about this. Oke, godly dating ya. Oke, supaya kita pacarannya sehat dan kita nggak sesat, ya kan? Oke ya. What's godly dating ya? Godly dating itu apa sih, Kareli? Nah ini juga hikmat sih dari Tuhan ya, ketika gue menjalaninya gitu. Jadi godly dating itu adalah kencan atau pacaran yang pusatnya pada Kristus. Oke? Pusatnya Kristus, jadi di mana Tuhan jadi center pusat hubungan kalian, dan buku panduannya adalah, atau buku kencannya adalah firman Tuhan. Bukan lawan arus kan ya, tunggu bagian, tapi nggak apa-apa ya, truth is truth. Oke, jadi garis center adalah kencan atau pacaran berpusat pada Kristus ya, pusatnya Kristus, dan buku kencannya adalah firman Tuhan, ya kan? Gitu ya, karena ya kan dengan apakah anak muda menjaga kelakuannya benar dengan menjaganya sesuai firman. Jadi guidance-nya udah jelas ya. Kalau ada yang nanya boleh nggak pacaran beda agama ya, yuk buka lagi buku kencannya Alkitab ya kan. Boleh nggak kak pacaran cium-ciuman, petting-pettingan, nah yuk dibuka lagi buku kencannya ya, panduannya itu ya. Boleh nggak kak pacaran gak menghormati orang tua? Buka buku kencan kamu ya. Oke nih, tips dari gue yang teman-teman bisa jalani ya, bagaimana sih cara membangun godly dating. Oke, yang pertama ya, nah ini buat cowok dulu ya, biar kita cewek-cewek juga, cowok-cowok boleh denger nih ya. Cewek perhatiin ini dari cowok ya. Cowok itu harus mengasihi ceweknya seperti saudara perempuan. Ini ada ayatnya loh, ada firman Tuhannya ya. Jadi ini nanti gue cari deh ya, gue lupa gitu. Jadi si pria tersebut harus bisa menghormati kamu seperti saudara perempuan. Sekarang gue tanya ya, kalau misalnya kita punya saudara laki-laki, kita punya koko ya atau abang ya, kira-kira nih mau nggak merkosa adik perempuannya atau merkosa kakak perempuan? Sorry gue pakai bahasanya frontal ya. Mau nggak? Yang bener kan enggak ya. Jadi abang, koko yang bener atau kakak yang bener itu dia nggak akan mungkin memperkosa saudara perempuannya. So that's the point. Ini poinnya penting banget ya. Jadi si pria tersebut menjaga kamu seperti saudara perempuannya. Oke, nah yang cewek
Nah yang cewek itu harus menghormati cowoknya seperti kita menghormati saudara laki-laki. Ya gue tumbuh gue orang Batak, keluarga Batak, jadi bahkan gue punya 2 adik laki-laki, adik loh. Tapi orang tua gue mengajarkan mereka itu harus sangat dihormati, jadi gue panggilnya abang. Padahal mereka adik gue secara umur, ya. Tapi dididik untuk menghormati pria itu sebagai abang, gitu. Oke, you got the point, girls, ya. Jadi kita harus menghormati dia, gitu ya. Menghormati dengan cara yang benar, ya, bukan jadi ikut apa yang dipandunya salah, kamu ikut, gitu ya. Nah ini dua-duanya, cewek sama cowok ya, kalian itu harus sama-sama tahu bahwa kalian berdua adalah God's temple ya. Jadi kalian berdua itu sama-sama rumahnya Tuhan, di mana Tuhan itu berdiam di dalam kalian berdua gitu loh ya. Nah cara ngebangunnya gimana? Ya harus punya keintiman dengan Tuhan dua-duanya ya. Ini penting banget ya. Jadi dua-duanya nih, cewek atau cowok, nah ini kita perlu catat nih ya. Gue udah belajar, udah ketemu seksolog ya, dari seksolog yang cinta Tuhan sampai ngawur ya. Jadi sebenarnya itu cewek atau cowok itu sama-sama punya nafsu yang sama gitu. Jangan berpikir oh cowok lebih nafsu, enggak, sama. Cewek juga nafsunya gede, cuma bedanya apa? Kalau cowok itu ajar, cewek itu slowly but sure gitu loh ya. Jadi sama-sama gitu. Nah makanya karena kalian berdua tahu sama-sama baiknya Tuhan, harus sama-sama tahu Tuhan berdiam dalam hidup kalian berdua. Nah itu kita harus sama-sama menjaga tubuh kita nih ya, dari yang namanya nafsu-nafsu yang tadi gitu kan ya. Ya tadi gue bilang dua-duanya sama-sama nafsuan kok ya, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang gitu ya. Jadi nggak normal ya. Nah ini ya, gue kasih tips, cewek-cewek juga bisa jaga-jaga jadinya nih, oh, ini cowok bener atau enggak, ini godly dating gak sih ini yang lagi kita jalanin sekarang ya. Terus ya cowok ya, jangan keseringan ngajakin cewek lu berdua terus gitu, berduaan terus ke tempat-tempat yang sepi. Itu namanya ada sesuatu yang lo pengen dari cewek lo gitu kan ya. Jadi jangan biasakan ya, kalaupun perlu berdua, pergilah ke tempat yang ramai ya. Dan kalau memang perlu sesuatu untuk harus berdua ya, ajak teman lain gitu, ajak adik atau kakak gitu kan ya, atau teman gitu ya. Kalau lu kan paling tahu nih, kayaknya gue nonton pergi ke tempat sepi berdua dia bakal bahaya nih buat kita berdua ya. Ingat Titi Puspa bilang, nenek bilang itu berbahaya nak. But that's true ya. Gue juga sama suami gue ngalamin waktu itu kan, kalau dari ke Indo kita tuh beneran menghidupi ini gitu ya. Jadi kalau kita pergi kemana-mana kita ajakin teman, kita pasti lebih ke banyak sharing sih ya. Jadi selama kami berdua itu kami pasti lebih banyak kumpul dengan anak-anak muda lain untuk cerita-cerita juga gitu, pengalaman bangun godly relationship itu seperti apa gitu ya. Jadi ya jangan dibawa berdua-berdua, apalagi ke tempat yang sepi, oke? Nah itu tips untuk cowok. Jadi nih cewek perhatiin, kalau cowok lu lebih suka ngajakin lu ke tempat-tempat mesum, ke tempat-tempat sepi, dan untuk ngajakin lu mesum, udahlah ya, udah pasti kencan kalian itu sebenarnya nggak sehat gitu ya. Nah cewek nih ya, kalau cewek tolong ini perhatikan, kalau kamu jalan bareng sama cowok kamu, pakailah pakaian yang proper, yang bikin kamu nyaman ya. Sorry ya, gue mau nanya, gue agak galak di sini nih ya. Gue agak galak. Sekarang gue tanya, lu pergi jalan-jalan sama dia, udah mah diajakin ke tempat sepi, lu pakai baju yang agak-agak kurang bahan gitu kan ya. Sorry, numpang tanya, lu mau diapain? Lu mau minta diapain sama cowok lu gitu. Kita kan tahu cowok nggak pakai baju aja bisa jadi transparan di matanya gitu kan, tapi pria-pria dari Tuhan itu nggak begitu, amin. Pada umumnya gitu kan. Jadi kalau pakai pakaian yang buat dia juga jadi nafsu lihat lu, nah itu kan bahaya ya, sekalipun nggak salah, tapi disesuaikan lah gitu ya pakaiannya ya. Itu ini penting juga, oke? Karena kita tahu kelemahan pria, jadi kita harus bisa saling menutupi ya kan, gitu. Ingat kita God's temple ya Tuhan, oke? Nah gitu ya. Terus yang pasti nih cewek sama cowok kenali kelemahan masing-masing ya, dan saling menutupi ya, itu penting banget ya. Nah terus yang berikutnya adalah supaya kamu bisa bangun godly dating adalah cari mentor ya. Di episode yang lalu gue juga pernah mention sedikit ya, cari mentor. Nah mentornya tuh gimana sih kak? Kalau bisa, jangan kalau bisa cari yang suami istri, atau ya
Kalau saya sih waktu itu cari yang suami istri, terus mereka lebih senior secara umur ya, lebih senior juga secara pengalaman dengan Tuhan. Jadi kamu harus pastikan lihat buah-buah hidup mereka gitu ya, jangan juga konsultasi sama orang yang cerai gitu ya, udah cerai kawin. Sorry, bukannya gue menyinggung mereka yang kawin cerai, tapi kan what you gonna learn from them gitu kan, you need to learn something godly too gitu loh, godly marriage, supaya kamu bisa mengalami hal yang sama juga dan mereka juga bisa share kan pengalaman mereka gitu. Jadi kamu harus cari ini berdua dan sepakat sama-sama mau di mentor dua-duanya, oke? Nah, jadi cari tuh pasangan senior yang bisa jadi teladan untuk kalian jadi accountable. Accountable tuh apa? Jujur, terbuka gitu ya. Misalnya kamu bisa cerita apapun, mungkin cowok kamu terikat pornografi tapi pengen sembuh dan lain-lain, itu semua bisa kamu akui, atau kamu bisa berbagi cerita dengan si pasangan yang akan mementor kamu ini ya. Terus yang berikutnya adalah how to have a godly dating. Yes, ini penting banget ya, hiduplah dalam komunitas ya. Tadi kalau kita udah hidup dalam komunitas tuh asik ya kan, makanya mau nonton juga jadinya rame-rame, double dating gitu kan, itu seru banget gitu ya, supaya kita juga lebih kejaga gitu kan ya. Udahlah, jangan mencoba diri sendiri gitu, kita emang nggak mampu. Makanya gue share juga hal-hal ini karena gue sudah mengalaminya dan kami bisa melewatinya gitu. Artinya teman-teman yang lain juga bisa, dan teman-teman suami gue juga sama gitu, mereka menghidupi hal yang sama gitu ya. So gue berharap banget sih teman-teman bisa belajar gitu untuk sama-sama terus bertumbuh ke arah Kristus gitu ya. So ya gak banyak, that's all ya for the godly dating, oke? Jadi yang pasti teman-teman percayalah bahwa godly dating itu ada ya. Terus kamu dimampukan, kamu bisa kok punya kencan yang godly ya. Tadi caranya dari mana ya, kamu coba tonton lagi dari awal pelan-pelan ya, sambil kamu buka catatan kamu ya, pasti bisa ya. Yang bilang gak bisa itu bukan kamu ya, tapi kamu itu sebenarnya didesain Tuhan. Kita tuh manusia didesain Tuhan untuk mampu melakukan itu, cuma ya karena manusia jatuh dalam dosa, kayaknya kemampuan itu nggak ada lagi gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kamu hidup di dalam Kristus, kamu ciptaan baru, kamu tuh bisa menikmati itu. Nah, tapi gimana Kak? Aku udah terlanjur nih ya, aku udah terlanjur kencan kami itu tidak dalam kencan yang sehat. Nah, buat teman-teman yang sudah terlanjur, I wanna encourage you guys untuk percaya ada anugerah Tuhan ya. Dari buat teman-teman yang sudah terlanjur tidak menghidupi godly dating, what should we do or you do guys? Yang pertama adalah cari mentor ya, yang kalian bisa terbuka dan ceritakan semuanya. Yang kedua ya, mulailah untuk sama-sama mengintrospeksi diri, cewek sendiri, cowok sendiri ya. Terus mulailah komitmen bangun bersama-sama tadi dengan cari akuntabel mentor ya, yang kalian tuh bisa, ibaratnya si mentor ini kalian kasih izin untuk nanya, hari ini kalian kissing nggak, hari ini kalian ya wayahna gitu kalau kalian mau sembuh gitu ya. Terus hidup di dalam komunitas, terus masing-masing ini harus bertobat sih, jadi harus betul-betul bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Karena gini, gue sama suami juga nggak bisa, ternyata kita pasti gagal kalau bukan dengan Tuhan. Jadi hanya bersama dengan Tuhan kita bisa tuh bangun yang namanya godly dating gitu. Oke teman-teman, oke, khususnya buat cewek-cewek, semoga ini menolong cewek-cewek yang lagi pengen tahu juga atau mungkin sedang mengukur ya, ini kita sedang dalam healthy dating atau enggak ya. Kamu bisa dengar lagi dari awal. So, kalau kamu punya pertanyaan juga bisa DM aja ya, Nelly Espiritu Santo. Kamu bisa DM ya, semoga gue bisa bantu juga ya, karena ya gue berdoa banget lah lewat hal-hal yang gue sharingin ini. Gue tahu banget akan melawan arus tapi suami gue support, dan ya he say truth is truth gitu, dan gue harus bagiin apa yang namanya kebenaran, dan bisa kok hidup asik tetap keren dengan nilai-nilai yang benar gitu teman-teman. Oke, hope you girls have a godly dating, okay? But if you have some questions, okay, DM aja, okay? Thank you for watching, and then I'll see you in the next episode. Let's talk.